Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan ini adalah berkah yang sebesar-besarnya, karena kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu menambah pahala dan bekal kita untuk menghadap kepada Allah. Mudah-mudahan bulan puasa pada tahun ini memberikan berkah yang besar dari Allah kepada kita, sehingga kita makin dicintai oleh Allah dan kita makin diampuni oleh Allah dari segala dosa, baik yang sudah kita kerjakan maupun yang belum kita kerjakan. Saudara-saudara dan pemirsa sekalian yang berbahagia, di sini saya akan mengingatkan kita kepada sebuah surat pendek yang dulu pernah dipublikasikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan dan dahulu pernah menjadi surat yang sangat tenar yang dibacakan di akhir kegiatan pendidikan ketika di sekolah-sekolah negeri maupun swasta itu kalau mau pulang membacakan surat ini. Pada dasarnya ini adalah surat yang dipublikasikan, dimasifkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu surat Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surat ini terkenal menjadi surat penutup majelis pada saat itu, karena para sahabat saat itu ketika akan berpisah, mereka belum akan berpisah sebelum membacakan surat ini. Karena ini adalah surat yang mengingatkan kita akan kehidupan yang menguntungkan. Di awal surat ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri, demi waktu. Asri itu asar. Jadi awalnya asbabun nuzulnya pada saat itu orang-orang kafir Quraisy itu mengutuk waktu asar. Mereka sangat membenci waktu asar, waktu sore hari. Waktu sore hari itu waktu di mana orang-orang kafir Quraisy setelah berdagang, setelah bekerja seharian, mereka itu nongkrong-nongkrong bersama di berbagai tempat. Kemudian mereka ngobrol dengan sesama. Bahasa orang Gombongnya itu dopokan. Ketika mereka ngobrol, akhirnya sering kali obrolan mereka di waktu asar itu berujung pada perselisihan, berujung pada adu argumen yang tidak jelas. Dan tidak jarang perbincangan mereka berujung pada perselisihan atau bahkan adu fisik. Sehingga mereka mengutuk waktu asar. Orang-orang kafir Quraisy itu menganggap bahwa waktu sore adalah waktu sial. Maka jangan menggunakan waktu sial itu untuk sebuah kegiatan. Kemudian Allah menurunkan ayat ini kepada Rasulullah untuk dipublikasikan demi waktu, karena waktu adalah milik Allah dan tidak ada waktu yang bersalah. Yang bersalah adalah orangnya. Maka di ayat keduanya, innal insana lafi khusrin,
sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Dalam memanfaatkan waktu, manusia sering dalam posisi yang rugi. Karena dia itu menyia-nyiakan waktu. Barang siapa yang menyia-nyiakan waktu, dialah yang rugi. Maka yang salah bukan waktunya, tapi menyia-nyiakan waktunya itu. Karena orang kafir Quraisy, kebiasaan mereka pada waktu asar menyia-nyiakan waktu dengan cara ngobrol yang tidak jelas ujung pangkalnya, yang tidak jelas manfaatnya, sehingga sering berujung pada perselisihan, pertengkaran, dan bahkan perkelahian. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan baik, maka dia dalam keadaan rugi. Kemudian pada ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Illal ladzina amanu soliha inna illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq, yaitu orang-orang yang menetapi sesuatu kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Inilah orang-orang yang beruntung. Maka siapa yang tidak melakukan ini adalah orang-orang yang merugi. Orang-orang yang beruntung, sesungguhnya manusia itu yang paling beruntung adalah orang-orang yang beriman. Syarat dari keberuntungan adalah beriman. Beruntung yang dimaksud orang yang beruntung adalah siapa saja yang melakukan amal soleh. Amal soleh itu apa? Menaati kebenaran dan saling menasihati dalam kesabaran. Nah, password dari amal soleh itu adalah iman. Maka tanpa adanya iman, apapun amalnya akan tertolak. Maka pertama yang dilakukan adalah bagaimana orang itu harus beriman terlebih dahulu. Karena amal tanpa adanya keimanan, maka amal ini akan menjadi liar, larinya liar. Bagi orang hanya akan menentramkan secara duniawiah saja. Orang beramal, misalkan mereka melihat ada orang miskin, dia merasa kasihan. Secara pribadi dia hatinya tergetar merasa kasihan melihat orang miskin. Kemudian dia menyantuni orang miskin itu. Maka pada dasarnya ketika dia sudah punya energi, punya kekuatan, punya kemauan untuk menyantuni, maka legalah hatinya. Nah, ini hanya persoalan duniawiah saja. Ini hanya yang terjadi pada manusia secara umum, hanya melegakan hati. Tetapi berbeda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman melakukan segala sesuatunya itu semuanya berpangkal, semuanya ujung-ujungnya adalah semuanya diserahkan kepada Allah. Semuanya hanya untuk mencari ridho Allah. Maka ini sesuatu yang sangat luas. Tidak sekedar mendapatkan kelegaan hatinya, tapi kegiatan amal soleh itu dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Apalagi di dunia yang akan dicari oleh manusia kecuali keridhaan Allah. Karena kalau dihitung-hitung antara pahala dan dosa manusia, kalau secara real dihitung, maka itu pasti akan lebih banyak dosanya. Dan sulit mendapati orang yang betul-betul pahalanya lebih besar dari dosanya. Dan hanya Allah, hanya keridhaan Allah lah yang akan membawa manusia itu terhindar dari hukuman terhadap dosa yang diperbuatkannya. Kita hanya menggantungkan pada Maha Pemaafnya Allah, keridhaan Allah untuk memaafkan dosa-dosa kita. Apalah artinya kita beramal kalau Allah tidak mencatat amal itu sebagai
amal soleh. Apa artinya permohonan maaf kita setiap hari terhadap dosa yang kita lakukan seandainya Allah tidak memaafkannya? Maka tentu saja ini tidak akan menyelamatkan manusia. Sehingga apapun yang dilakukan oleh manusia, ujung-ujungnya adalah mencari ridho Allah. Itulah apa yang hendak dicapai oleh orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang yang tidak beriman, dia hanya sifatnya menenteramkan hatinya saja saat di dunia. Lihatlah ketika seseorang sudah diambang maut. Katakanlah dalam sebuah perjalanan seseorang dirampok, kemudian sang perampok itu menodongkan pistol ke kepalanya. Maka yang ditodong itu akan merasa takut karena dia akan menghadapi kematian. Tapi persoalannya, kenapa dia takut menghadapi kematian? Dalam lubuk hati yang paling dalam, maka itu akan mengatakan bahwa dia takut akan kehidupan setelah kematian. Artinya bahwa dia takut tidak bisa mempertanggungjawabkan hidupnya untuk menghadapi kematian. Inilah yang kemudian membedakan antara orang-orang beriman dan tidak beriman. Maka para syuhada dahulu ketika maju berperang, mereka sudah tidak memikirkan lagi tentang dirinya. Baginya berjuang di jalan Allah itu adalah pahala yang amat besar. Kematian jika menghampiri dirinya itu adalah kemenangan, karena itu buahnya adalah syahid, buahnya adalah keridhaan Allah. Sedangkan jika terjadi kemenangan, maka itu adalah sejenis bonus dari Allah. Maka saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk selalu memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Kita sudah punya bekal iman kepada Allah. Sebagai kaum muslimin, kita sudah dihitung beriman kepada Allah. Tinggal kita lebih memperdalam perjalanan hidup kita dengan saling menasehati untuk berbuat yang baik dan saling menasehati untuk berbuat lebih bersabar terhadap apa saja yang ada di depan kita. Dan keduanya itu adalah amal-amal soleh yang utama. Demikian kultum dari saya. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.